Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada hari ini, hari kedua daripada bulan Ramadan, tentunya kita sebagai umat Islam, khususnya muslim, khususnya sebagai orang mukminin, senantiasa berbakti dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti daripada kita berbakti adalah melakukan puasa pada bulan Ramadan yang amat kita cintai ini. Sesungguhnya ayat yang mengatakan Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperdukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana juga pernah diperdukan atau diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya, gunanya agar kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Perlu diketahui bahwa salah satu cara untuk mendapat nilai takwa itu adalah dengan jalan berpuasa. Di dalam ajaran Islam, kita itu pertama disebut sebagai muslim, orang Islam. Di atasnya orang mukmin. Di atas daripada orang mukmin itu disebut dengan orang muhsinin, orang yang berbuat baik. Di atas daripada orang mukminin itu, di atas daripada orang mukhlis itu disebut dengan orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas untuk melakukan ibadahnya, termasuk puasa. Setelah itu barulah menjadi orang yang muttaqin. Allah berikan kepada kita salah satu cara dari mukmin langsung kepada muttaqin adalah dengan melalui ibadah puasa. Oleh karenanya, sesungguhnya kita merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira karena kita dapat sedang melakukan ibadah puasa. Dan harapan kita, ibadah puasa yang kita kerjakan ini mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Namun demikian, di dalam ibadah apapun dalam ajaran agama kita, tidak serta-merta kita mendapat pahala di antara sesama kita. Ada perbedaan pahala yang kita peroleh sesama kita, kendati pun pada lahiriahnya perbuat itu sama. Kenapa demikian? Karena ada 3 hal yang berbeda ketika kita melakukan ibadah. Nilai sebuah ibadah itu akan maksimal apabila 3 hal itu kita lakukan secara maksimal pula. Pertama adalah niat yang benar. Orang yang melakukan ibadah apapun bentuknya, kalau niatnya benar, niatnya betul, tidak dibarengi dengan niat-niat yang lain, tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapat pahala maksimal pula. Itu pertama. Yang kedua, kita juga perlu melakukan sebuah ibadah itu dengan cara yang benar. Orang yang mengerjakan ibadah puasa tentu barangkali caranya berbeda dengan orang lain. Lalu siapa di antara kita yang lebih benar melakukan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia mendapat pahala lebih besar daripada orang lain. Nah, umpamanya saya berikan contoh. Orang yang berpuasa
lalu dia menceritakan keaiban-keaiban orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, puasanya sah, tapi pahalanya tidak maksimal dia terima. Sebab dalam ibadah puasa itu sudah sempat dia menceritakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Itu sangat dilarang. Yang ketiga, setelah niatnya benar, caranya juga bagus, terakhir adalah tujuannya juga adalah untuk mardatillah, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah ini pada finalisnya adalah tujuan kita bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk agar kita dipercayai oleh orang, tapi semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah puasa semata-mata mencari keridhaan Allah, tidak dibarengi dengan hal-hal yang lain, maka tentu pahalanya juga maksimal. Oleh karenanya, dalam melakukan sebuah ibadah, tiga hal ini harus segala-galanya benar. Niatnya bagus, caranya benar, tujuannya juga fi mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Saya yakin dan optimis, bagi kita yang mampu melakukan ibadah puasa dengan tiga ketentuan tadi, insya Allah dengan cara itu pula lah kita baru mendapat nilai takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.